diskon, tidak mengambil diskon, maka jurnalnya adalah yang ditulis di jurnal atas tadi, utang usaha Sigma Teknologi itu 2940. Kemudian ininya kasnya adalah 2940 kalau tidak menerima diskon. Tetapi kalau kita mengambil diskon, ya tentunya berarti pertamanya harus dicatatnya adalah 3 juta gitu ya. Utangnya 3 juta, bayarnya 3 juta. Nah ini menunjukkan bahwa ada pencatatan ya, yang dicatatnya kotor dan dicatatnya bersih. Kalau yang dicatatnya kotor berarti sama harga 3 juta. Debitnya adalah persediaan, kreditnya utang usaha. Tapi karena kita mencatatnya bersih, maka dicatatnya yang seperti halaman 287 ya. Oke? Ya, potong 2%. Oke. Nah, kalau misalnya tidak memanfaatkannya berarti diskon yang tidak dimanfaatkan. Kemudian retur. Retur itu adalah mengembalikan barang yang tidak sesuai. Bisa terjadi kan? Contoh, baca. Retur dan potongan pembelian. Seorang pembeli bisa saja mengajukan. Kita lagi? Ya, sudah ini. Oh, sudah. Suaranya kok sama sih? Suaranya sama. Seorang pembeli bisa saja mengajukan pengembalian persediaan yang merupakan retur pembelian atau purchase return atau permintaan potongan harga, yaitu potongan pembelian purchase allowance ketika terdapat persediaan yang rusak. Dari perspektif panjang sekali sih. Padahal kan sini ilustrasinya net solution mengembalikan barang yang ditunjuk dalam memo debit ditampil 4 metode. Kenapa panjang sekali bacanya? Oke, kalau Anda mengembalikan barang, ya itu berarti utangnya berkurang di halaman 288. Berarti kreditnya persediaan, persediaannya yang kembalikan. Bisa diikuti? Ya, berikutnya. yang mana? Siapa namanya? Di belakangnya kita. Sarah. Sarah. Rara. Rara, oke Rara. Di transaksi penjualan, Pak. Rara itu sakit. Kalau orang Jawa itu Rara itu sakit. Pak, langsung ke transaksi penjualan. Iya. Penjualan tunai perusahaan dapat menjual barang Tanggal secara 2 Mei. Oh, yang ini. Iya, tanggal Ya, 2 sebagai Mei. contoh. Sebagai contoh, Diasumsikan data berikut berkaitan dengan pembelian persediaan oleh Solusi Net pada tanggal 2 Mei. 2 Mei, Solusi Net membeli barang senilai 5 juta dari Fajar Data Link dengan syarat 2/10 N/30. Oke, jurnalnya. Persediaan di debit 4.900.000, utang usaha Fajar Data Link di kredit 4.900.000. Ya, ini kalau dicatatnya net atau bersih, ya. Jadi Anda mencatatnya langsung dipotong. Itu namanya penjualan metodenya metode bersih. Kalau metodenya kotor berarti nanti persediaan 5 juta, kreditnya utang usaha 5 juta. Oke, berikutnya. Pada tanggal 4 Mei, Solusi Net mengembalikan barang senilai 1 juta yang dibeli tanggal 2 Mei. Jurnalnya. Utang usaha Fajar Data Link, debit sebesar 980.000, persediaan di kredit sebesar 980.000. Oke, berikutnya. Solusi Net membayar faktur 12 Mei.
solusi net membayar faktur awal tanggal 2 Mei kurangi retur dan diskon. Oke. Jadi kan di awal itu kan 5 juta ya. Karena ada dikembalikan 1 juta, berarti sisanya 4 juta kan? Kan pertama 5 juta nih. Dikembalikan 1 juta, sisanya 4 juta kan? 4 juta kita catatnya net, berarti dipotong dengan 2%. Jadi utang usahanya 3920, kemudian kasnya 392. Oke, ulangi sekali lagi. Anda menjurnal untuk metode pencatatan di perusahaan dagang ini ada yang bersih dan kotor. Nih, Bapak kasih ulang dulu. Kelihatan? Ya. Jadi ada namanya gross method, ada namanya net method. Nah, kalau dicatatnya yang berdasarkan net gross itu kotor ya. Berarti account receivable itu 10.000, kemudian sales revenue 10.000. Kalau yang net itu langsung dipotong 2% dari 10.000. Berarti kan 200 ya? Iya. Berarti account receivable-nya 9.800. Kemudian saat pembayaran 4.000, payment on 4.000. 1.000 ya? 1.000 yang ngantuk pasti nggak bisa jawab. Ya, 4.000 itu di yang jurnal penjualannya ya setelah diskon itu adalah sebagai berikut. Berarti uangnya yang akan diterima adalah 3.920 karena ini 4.000 dipotong 2%. Ya 2% ini kan 80 ya. Ya. Berarti sales diskonnya 80, kreditnya konversi tiba. Nilainya 4.000 karena bayarnya 4.000. Tetapi kalau yang net itu udah langsung potong 4.000 itu, yaitu 3.920 itu adalah cash, kreditnya account receivable. Jadi diskonnya tidak dicatat. Diskonnya tidak dicatat. Nah sekarang bayar lagi. Bayarnya itu adalah 6.000. Ini setelah masa diskon. Ya, after diskon period ya. Nih. Jadi kalau pertama itu bayarnya di masa diskon. Kalau yang kedua setelah diskon. Maka debitnya adalah cash, kreditnya account receivable. Nilainya 6.000. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Yang ini metode gross method. Kalau yang net method itu nilainya cashnya adalah 6.000, kemudian account receivable-nya 5.880 karena 6.000 dipotong 2%, ya 120 ya. Itu namanya sales discount for paid, artinya yang tidak digunakan.
Anda sudah dikasih diskon tapi tidak digunakan, berarti Anda tidak mendapatkan diskon. Anda bayarnya setelah tanggal diskon adalah tanggal, misalnya ini kan 2/10, berarti ini di luar yang area tanggal 10. Ya, kalau misalnya tanggal 1 berarti tanggal 11 lewat. Oke, berikutnya Bapak kasih berikutnya lagi. Pusing nggak? Pusing nggak? Jadi pelan-pelan, Bapak nggak ngajarnya nggak akan. Ini semuanya dikasih buat kita supaya kita jadi profesional. Ya. Oke. Kita ke ini ya. Oke, berikutnya. Retur ini sudah pelanggan diskon. Nanti ada jurnal sini. Ongkos kirim. Ongkos kirim. Ada nggak metode? Oke, Bapak kasih ini dulu sebentar. Ini tambahan ya, tambahan untuk memperkaya Anda dulu. Padahal nggak disebutin sih, tapi Bapak kasih ini dulu. Jadi ada dua metode untuk akuntansi persediaan. Ini metode persediaan ya. Kan kita judulnya di sini akuntansi persediaan. Ah, itu. Pencatatan yang akan dilakukan itu ada dua metode. Pertama metodenya adalah periodik. Yang kedua berapa? Kalau periodik menggunakan akunnya, akun pembelian. Tapi kalau yang perpetual, akun yang digunakan kalau Anda beli barang itu namanya persediaan atau merchandise inventory. Kalau yang periodik atau periodik sama periodik itu sama dengan apa? Metode apa? Lalu yang sama dengan periodik? Fisik, ya. Kalau istilah lamanya namanya fisik, metode fisik sama metode perpetual. Kalau sekarang namanya metode periodik, ya. Kemudian perpetual. Sinonimnya periodik itu sama dengan fisik, ya. Jadi metode ini kalau metode perpetual tentunya yang akun digunakan disebutnya persediaan. Kalau itu pembeli. Ya, berikutnya syarat kredit 2/10 N/30. Artinya bahwa kita diberikan waktu 30 hari. Ya, 2 itu menunjukkan di sini. Di mana? Di gedung B. Enggak, di sini Ji. Ini ya, jam Setengah 1. mata kuliah. Oh, lebih ringan pengantar bisnis ya. Tidak. Sepertinya Sepertinya tidak. iya ringan Pak Robi. Apa tugasnya? Presentasi. Oh, kecil kalau presentasi mah. Masalahnya ini Pak tidak ditahu bahwa kelompokan naik atau bukan. Jadi setiap minggu. Itu yang dinamakan profesional. Kapan saja dibutuhkan, siap. Kelas A itu harus mesti begitu. Kelas A ini bukan kelas kaleng-kaleng. Bapak lebih pegang Anda. Kalau ada bertani itu Bapak pegang Anda. Oke, sekarang 60 hari ya, 60 hari, nanti 90 hari, nanti 120 hari. Tanggal berapa jatuh temponya? Ya, cara menghitungnya Anda hitung masanya, misalnya 60 hari ya. 60 hari. Ini kan Januari ya. Januari itu ini berarti 26 ya. 26.
26 sisanya ya, 26. Karena tanggal Januari itu jumlah harinya 31, ya kan? 31 dikurangi 5, jadi hasilnya 26. Berarti berapa? 60 dikurangi 26. Masa ada lama sekali. 34 kan? Sekarang bulan Februari. Februari misalnya kita bulan Februarinya tuh tahun kabisat. 29 ya. Kalau kabisat 29. Ini kabisat. Berarti Februari ini paling 29. Nih. Jadi berapa? 5. Nah, berarti 5 Februari. Februari, Maret. Oh, gitu. Maret. Maret ya? Itu Maret ya? Betul nggak? Oke, yang 90 hari. Kalau ini kan sama 26 ya? 26. Berarti 64. Ya, Februari 29. Ya, ini yang kabisat. Kalau bukan kabisat berarti 28. Nih, jadi berapa? 35. Maret. Maret. 30 atau 31? Awas, jangan sampai lupa tangan. Sudah pernah? Iya. Januari, Februari, Maret juga. Jadi tanggal 4 April. Oke. Sudah pernah kita? Kita tahu ini? Pernah. Oke. Ada yang belum. Ada yang belum? Jadi tangan Anda hitungnya itu kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Masih tetap di situ. Ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi ya kalau yang menonjol ke atas itu 31. Jatuhnya 31. Tetapi kalau ke dalam itu 30. Kecuali bulan Februari. Ya, belum tanya ya. Wah, gitu. Pernah Bapak kasih? Ulangi. Yo, tangan kiri angkat ke atas. Jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang, panjang-panjang gitu. Jangan panjang, Jangan begini aja. Ya, oke, begitu. Oke, Januari. Coba kalau itu begini, Januari. Begini. Ya, Januari. Ya sama. Masa begini? Ulangi sekali lagi. Januari di sini semua. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Iya, 2 kali. Mei. Wah, begitu nggak diperhatikan. Bukan masalah dekat tangan mana. Mei itu berapa hari? 31. Masa? Mei 30. Bukan? 28. 21. Betul. Coba hitung. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kalau Juli, Agustus 31. Oke. Dan di belakang November. Ada tuh nyanyi apa? Ada nyanyi. Ulangi. Akarudu.
tangannya begini, ini di sini, di pundaknya, bukan di sininya. Januari. Ya, di atas ini. Yang menonjol ke atas 31. Nih, yang menonjol di sini, bukan yang ini yang menonjolnya. Ya, berapa November? Tiga puluh. Kalau Juli? 31. Agustus? Oke, perhatikan semuanya. Sekarang kalau ini berarti kan 24 ya, 26 ya. Jadi 100 94. Ini 29. Berarti sisa 65. 65 bulan Maret 31. Jadi 34. Maret April 30. Jadi 4 Mei. Oke, sekarang Bapak ini dulu. Kalau misalnya tanggalnya tanggal 3 Maret. Ya, berapa di tanggal ini 30? Ya, berapa yang 60, berapa yang 90, berapa? Ya. Apa? 3 Maret. Tanggal berapa? 3 Maret. Maret. Hah? Banyak. Nih 30 hari, 60 hari, 90 hari, 90 hari. Ganti ganti oh. Januari dong, Pak. 3 Maret tanggalnya. Itu jatuh. Ya, 30 hari apa tanggal berapa jatuhnya? 3 Maret itu. 2 April, betul? Coba tes. Maret itu kan 31. Dikurangi tanggal 3 28. 30 dikurangi 28 2. Berarti 2 April. Ya, berikutnya kita. Ya, berapa yang 60 hari? 2 April dikurangi lagi dari tanggal 3 kan di April itu 30 hari Hitung, pakai hitung tuh. Itu cara ngitungnya tuh begitu. Ya, hitung. Jadi 28. Ya, ke depan. 28 dikurangi. Ke depan kah? Supaya ini siapa tahu jadi guru atau dosen. Kalau kita mau jadi dosen, kalau mau jadi dosen lanjut kuliah S2 ya. Insya Allah. Siapa yang mau jadi dosen angkat tangan? Ya, banyak belajar. Ya, hapus.
Apa ini? Kan 3 Maret. Uangnya kepotong dong, perhatikan dong. Kan 3 Maret. Ulangi yang 60 jatuh di bawahnya. Dikurangi dengan 3. Ya, di atas 60 semua. Yang itu yang 60 hari, 60 hari. 60 hari. Ya. Yo, 3 Maret. Ya. Ya. Kelihatan nggak? Nih. Ya. Sekarang bulan apa? Apa sih bulan ini? Februari, Maretnya. Ditulis, atasnya itu ditulis dulu. Itu yang lain gitu. Ya, apa sih Februari aku? April, tulis April. April. Ini garis spidol gitu. Ada Pak. April. April itu berapa hari? 30, bukan 31. Coba hitung. Tulis 2. Apa 2 apa? Dua apa? Gimana sih? 2 apa? Apa? 2 apa? Mei itu bukan 2 jam tempo. Oke, bagus. Kasih 2. Garis 2 bawah. Ya. Oke, berikutnya yang belakang. Ya, kita. Bukan yang belakang. Iya, kita yang kerudung hitam. Sekian 10 hari. Ya, 120 hari. 10 Maret. 10 Maret. Kau ah. 10 Maret. Supaya anak ini minimal itu aja dulu gampang, kalau yang lain bisa belajar. Kalau ini kan. Kira tuh yang 90 bisa baca. Iya. Apakah kalian mengerti? Tuh, wait. Halo. What is your name? Aku ingin menjadi copet. Kaum ngantuk. Lapar?
Burung apa yang mahal Burhan? Ambur. Mahal itu ya? Ya kan kalau 90 dikurangi 21 kan pikirannya kan Harus ambur yang 9 misalnya kalau 21 ya. Kan dari tadi tuh. Apa itu? Udah bukan selang waktu. Bukan. Tulis April 30. Tenang. Berarti sisa berapa Upload tuh? di YouTube. Jadi dokumentasi. Habis apa tuh apa? Ada atas nama akun kelas tak. Cuman enggak aku upload yang di ruangan sana di gedung gue. Ya, tulis dia main. Tulis begitu supaya Dokumentasi toh. terus Nggak ku edit tuh. Iya supaya jadi kayak natural tuh dokumentasi. Juni, oke Karena ya, tadi itu berikutnya. dokumentasi. Gitu. 120 ting. Juni, bisa kan? Gampang kan? Ya. Tanggal 15 Maret, 15 April. Masih dinding ada dokumentasi. Udah ada. 15 April. 15 April. Beda tanggalnya. Kan supaya bawa Anda ngerti. Ya. Ditulis dong April. Siapa yang tinggal satu sini ke depan? Baru kakakku tanya yang bilang Maret, karena kan April, gitu kan beda soal gitu. banyak kan beberapa sih nggak tahu kan ini gitu yang soal kamu Ya, Masya. Jawabannya salah ya? Enggak, ini coba ini. Sebelah sana. Jangan dihapus. Jangan kasih. saya anak kedua beradik keempat ini anak ketiga ini minus 9 sekarang Enggak. Enggak, sudah. Kalau belum benar gimana? Ya, jawab kita jawab ya. Hah? Sama bagaimana? Kita mau apa yang perbaikinya? ini dulu baru Oke, baik kita ragu ya. Oke, baik. Sudah apa ya? Baik, berikutnya. Cocok. kenapa ya Salah ingat kan? Perlu Bapak kasih sampaikan di sini bahwa kalau kita membeli, Kan toh, membeli itu kan di sini ada mau kurang jadi kayak 16 hari Bapak ini harusnya. ada ongkos angkut, ya ongkos kirim Cocok di halaman 293. Coba kok lindung, aku bilang 14 hari nih, Ja. Ya. Teman. Ini Ongkos kirim itu Awas, ada tangan. 2 metode. Metodenya namanya FOB, FOB shipping point, atau lebih dikenalnya adalah perangko penjual. Ya, FOB shipping point. Apa itu FOB? FOB itu singkatannya free on board. Ya. Free on
board. Ya. Jadi misalnya ambil contoh, Anda beli di minimarket nih, ya. Biasanya kalau FOB shipping point itu dia lepas dari gudang penjual, si penjual. Misalnya kalau Anda ke Hadirmart ya, beli kan transaksi, itu barangnya langsung Anda ambil kan. Itu namanya lepas di gudang penjual. Artinya gudangnya penjual kan di situ. Ya, Anda kan beli. Nah, kalau menggunakan shipping FOB destination sampai ke tempat tujuan, ini biasanya untuk barang-barang yang besar. Barang-barang yang besar yang butuh pengantaran. Contoh, mebeler, TV yang besar. Kalau TV yang 14 ini kan bisa ditempeng bisa kan. Biasanya kalau ada beli yang kulkas 5 pintu misalnya. Itu kan diantar kan? Nah, itu menggunakan namanya FOB destination. Jadi barangnya masih punyanya si penjual. Karena di syaratnya itu adalah ke gudang pembeli. Jadi si barangnya kalau nyampe ke gudang pembeli itu sudah miliknya si pembeli. Kalau belum nyampe barangnya itu masih punyanya si penjual. Kalau ada kerusakan, kalau ada pencurian dan hilang, maka wajib si penjual akan menanggung. Itu bedanya shipping point dengan destination. Nah, kalau ongkosnya yang shipping point ditanggung oleh pembeli. Kalau yang destination ditanggung oleh si penjual. Kalau menggunakan shipping point itu yang ditanggung ongkosnya adalah si pembeli. Tapi kalau destination yang menanggung adalah penjual. Contoh, Anda kan beli coklat, beli gula, misalnya, beli terigu, gitu kan. Anda pergi ke Hadirmart, terus Anda pakai bentor, Anda bayar bentor kan? Itu ditanggung oleh Anda, bukan si penjual yang nanggung ongkos bentornya. Orang beli coklat, beli terigu masih ditanggung. Nah, kalau beli kulkas 5 pintu, nah yang nanggung si penjual, dikirim ke rumahnya Anda. Pak, tapi sekarang kan itu dibebankan si pembeli. Ada jaraknya. Kalau 5 km dari si penjual itu gratis. Tapi karena Anda rumahnya yang paling sana ujung, kan lebih dari itu maka ditanggung oleh Anda. Bisa dipahami? Bisa. Itu metode ongkos kirim. Oke. Berikutnya contoh di situ Anda baca ya. Ya, FOB-nya ini ya, baca ya. Oke. Sekarang Bapak kasih yang metode catat metode tadi fisik sama tadi fisik itu periodik virtual. Oke. Kasih yang lebih cepat. Nah, ini tadi ada ongkos kirimnya. Bapak kasih, nah ini metode ongkos kirimnya. Free on board, shipping point, titik pengiriman gudang penjual, free on board, ini destination titik tujuan gudang pembeli. Harga pokok itu ya dibeli itu rumusnya pembelian, retur pembelian, ini rumusnya, catat dulu. Ini tambahan buat Anda. Nanti beda dengan di buku ya, jadi ada tambahan. Ini harga pokok yang dibeli. Nah, kemudian harga pokok dibeli dikurangi dengan ya persediaan ini barang dagangan. Nah, ini namanya harga pokok penjualan. Nah, jadi ditambahi dikurangi ya. Dikurangi. Kalau tadi tidak ada persediaan akhir ya. Oke, bisa dipahami? Harga pokok penjualan. 5 menit lagi. Berikutnya, nah ini namanya harga pokok penjualan. Yang terakhir, nanti baca susah. Oke, sekarang kita bisa lihat. Nih, perhatikan. Kalau periodik, ini akunnya pembeliannya.
Kalau perpetual akunnya persediaan. Jadi kalau ada di buku jurnalnya begini, berarti dia menggunakan metode perpetual. Kalau Anda menjumpai kata-kata pembelian, berarti ini di periodik. Ya, dua metode boleh digunakan. Salah satunya dipilih. Kalau Anda menjumpai ada jurnal yang ada kata-kata pembelian, berarti metode periodik. Tapi kalau Anda membeli barang dagangan, ya terus kemudian jurnalnya ini, berarti dia menggunakan metode perpetual. Tahu kan? Bisa pahami? Kalau ada pakai pin yang gambarnya itu berarti mahasiswanya UIN. Oh, ini kalau ini berarti mahasiswanya yang lain, UNM atau UNAS gitu ya. Ada kan lambang kita punya masing-masing. Ya. Oke. Sekarang kalau membeli barang dagangan, maka jurnalnya ini kalau kita tunai atau kredit ya. Kalau tunai berarti kas, kalau kredit itu utang. Ini sama. Hanya akun ini yang berbeda. Akunnya berbeda ya. Oke? Ya. Kalau kita mengembalikan barang, ya, berarti akun yang ini juga yang berkurang. Tuh. Retur, tapi ini digunakan nama istilahnya retur pembelian. Jadi tidak langsung berkaitan dengan pembelian. Dia pakai akun pengganti dulu. Oke? Jangan dibilang, Pak, nggak kelihatan. Bapak hantu. Iya kan? Pak, nggak kelihatan. Maksudnya Bapak nggak kelihatan. Nanti Bapak hantu dong. Iya kan? Iya, betul nggak? Benar. Oh, nggak kelihatan. Maksudnya Bapak nggak kelihatan. Kemudian yang berikutnya ini karena kita mengembalikan itu perselembaran, ini kali ini langsung. Yang kali ini langsung perselembaran dagangan. Oke? Berikutnya potongan. Pak, bedanya potongan sama retur? Ya kalau retur kan dibalikin barang. Kalau potongan kan dapat diskon. Gitu. Nah, jurnalnya berarti kas, kemudian potongan pembelian. Kalau ini kas, persediaan barang dagangan. Oke, kan dapat potongan, jadi uangnya kembali. Oke, berikutnya beban angkut. Ya, beban angkut itu berarti beban angkut pembelian. Kalau ini beban persediaan barang dagangan, langsung dia pakai nama, langsung menambah di persediaan. Kalau ini pakai akun lain, namanya beban angkut pembelian. Ininya kas, kalau bayar tunai ya kas. Pak ngutang, tapi kayaknya nggak ada yang ngutang ya. Kalau yang ongkos angkut nggak ada. Ada ojol misalnya, nanti utangnya. Coba aja. Penjualan, kalau penjualan berarti kas, kalau tunai, kalau kredit di penjualan. Ini sama ya. Nah, bedanya kalau perpetual ada harga pokoknya. Kemudian ini persediaan barang dagangan. Jadi bedanya di situ. Oke. Retur penjualan. Kalau ini berarti retur penjualan, ya. Kita berarti uangnya akan berkurang, kembalikan lagi. Piutangnya juga akan berkurang. Kalau kredit. Kalau ini, ya dia dua jurnal, dua kali. Satu yang retur penjualan di kas ini, kemudian persediaan barang dagangan, kemudian harga pokok penjualan. Potongan penjualan ini ininya sama dengan yang di perpetual. Kalau beban angkut penjualan, ini beban angkut penjualan. Sama ya? Oke. Yang terakhir, nih, ya. Kalau ini penyesuaian persediaan barang ini berarti ada nanti ikhtisar laba rugi, ya, persediaan barang dagangan, kemudian persediaan barang dagangan, ini ikhtisar laba rugi. Jadi ada dua. Kalau ini dia menggunakan satu saja harga pokok penjualan, persediaan barang dagangan. Ini menghapus saldo awal, kemudian dia menghapus akun pembentukan HP. Di sini langsung ke persediaan barang dagangan, kemudian harga pokok penjualan. Oke, ini yang akan Anda gunakan ya di dalam membuat laporan keuangan berupa ikhtisar laba rugi. Ya, kalau ini berarti dia ini ya, apa namanya?
metode perpetual. Oke, sementara itu dulu. Nanti Anda baca lagi bukunya. Kalau pakai metode perpetual sama metode apa? Periodik. Beda sih. Sama Ji, hanya dalam menyusunnya tuh beda gayanya. Tidak, tadi kalau di tabel yang retur itu kan ada tambahannya tuh Pak, yang kayak HPP agak. Iya, sama pada dasarnya, hanya dia 2 kali. Ya, 2 kali menjurnalnya. Yang satu sudah diketahui, yang keduanya belum diketahui karena dia menggunakan pembelian. Kalau perpetual itu mutasinya itu langsung kita ditanya itu langsung tahu jumlah barangnya tahu karena dia langsung dibebankan ke akun persediaan. Itu maksudnya. Ulangi sekali lagi. Kan kalau kita menjurnal pembelian itu kan pakai ada kalau mengembalikan itu bukan langsung dikurangi ke si pembeliannya kan. Dia menggunakan akun lain. Namanya apa tadi? Retur pembelian. Tetapi kalau yang perpetual dia menggunakan akun persediaan. Jadi dia langsung kan mutasinya langsung mengurangi kan. Kalau ini pakai akun lain, jadi kan masih tetap angkanya itu masih tetap yang pembeliannya. Butuh penyusunannya nanti kan. Pada endingnya sama, hanya yang satu kalau ditanya saldo akhir persediaannya itu langsung diketahui, yang satu harus dicek dulu di gudang. Kalau periodik kan itu kan dicek di gudang dulu. Misalnya kursi kelas A, kelas 411 itu pertama adalah 40 ya. Kalau mutasi di dalam perpetual itu udah kelihatan mutasinya. Oh, dikurangi 1, dikurangi 2, kurangi 3. Nah, di catatan itu sudah terbaca. Oh, kemarin tanggal 2 diambil 2. Berarti kan sisa 38 kan? Oh, kemarin diambil lagi 5. Berarti kan 33 kan gitu. Ditambah 2, berarti 35. Tetapi kalau yang metode periodik itu kita tidak bisa ditanya berapa kursi yang terakhir. Oh, sebentar Pak, saya cek dulu di kelasnya baru itu. Nah, itu baru ketahuan. Makanya dicatatnya tidak ada harga pokoknya. Kalau di sini dia tidak dicatat, tahunya nanti terakhirnya. Bisa dipahami? Ya, jadi metode periodik dengan metode perpetual itu lebih lebih update ya perpetual, karena setiap saat ditanya tuh tahu langsung jumlahnya. Oh, saldonya sekian. Kalau itu harus hitung dulu ke lapangan, cek ke gudangnya atau ke tempat penyimpanan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya lagi? Oke, sementara itu dulu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Barangkali ada yang bertanya boleh nanti. Absen, sorry ketua kelas, absen siapa yang nggak hadir? Minta tolong dong. Ais sama siapa aja? Ya, dikasih. Nggak tahu, di situ ada daerah sebentar kita. Satu orang yang tidak hadir. Ini hari itu ada masalah apa kok kau? Betul-betul tidak direkam. Apa? Ada tugas tadi. Belum Jangan. salah keluar. Masih kumpul kok. Aku masih buat bikin present terus. Ada cuma present tulis kumpul. Ya, karena tadi dia nggak mau banding ke akun persediaan. Ini jangan sebut-sebut supaya tidak dengar. Suruh
tugas Ada pergi ambil air. Ya. Si air. Sama. Ayo. Sama. Sekalian duduk. Berarti sama ada yang Kalau rapi mau jaga pinjam. Ada bukan di ya. Beda Saya di masalah. Kelas Nih, di kelas sedikit. Antar di dalam Tidak jelas siapa cepat. Tunggu dulu. Ya, baik kita lihat di halaman. Aduh, kenal lagi deh. Kayaknya kau dendam deh. Karena tidak masuk di rekaman. Kau sih masuk Karni. Cok Karni. 314. Buka dulu. Sudah? Belum. Nah, itu situ ada contoh soal. Anda sudah suruh lihat aja nggak mau ya, aneh. Tadi kan sudah komentarnya tuh tidak bagus, dengerin di hatinya tuh nggak bagus. Anda kan mau supaya jadi berhasil profesional, suruh lihat aja, Banyak uangnya guys. suruh Banyak dilihat. uangnya. Bendahara. Hanya suruh lihat Bendahara. aja begitu, kebayang. Haram. Ya, di situ kan ada transaksi ya. PR dulu ya. Yota. Nah, coba Anda amati di situ, dia menggunakan Di mana apa? Mangga weh? Di mana? Ada depan perumahan, ada di depan kampus penjual uang. Berapa tuang? Nah, coba kalau Anda bikin periodik, Perumahanku. kan begitu. Di mana? Ya, Mutiara. Mutiara Indah. Satu, itu kan satu kan? Tuh, suruh lihat aja nggak mau. Rumah. Kalau nanti Anda baru merasakan itu kalau uangnya banyak tuh baru merasakan di. Berapa nunggu ya? Kalau sekarang itu, 600 sama wifi. Per bulan. ya. Murah bukan? Berikutnya Full fasilitas. di S61A. Full fasilitas. 327. Ada kulkas di lantai bawah kalau mau. 2A 62A. WC luar lagi. Halaman Karena tadi dia passing di itu 327. dia maksudnya siang dapat S61A, S62A. Tapi kan saya belum lima menit. Terakhir S63A. Ada yang di bawah, kalau yang di lantai atas tuh bertiga saya. Keempat ini. Jangan lupa Nah, karena ada Jangan lupa meledek, maka tambahin S65A. 330. Nah, sok lagi tambahin lagi. Masya Allah Pak. S65A. Lipat nih weh. Tandai baru lipat. Ya. Anda supaya jadi Cie, masa muat kita tidak juga. Kita itu benda haram, donat saga. Iya. Kiu. Bapak mohon maaf, terima kasih. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba teh. Kiu. Wush. apa? Minimal untuk beli jambu air atau mangga. 10.000 Kerjain dulu nanti baru bapak doain. Orang kita nggak mau selesai. 10.000 dah. Adanya kayaknya entah, bukan Abi. Ini toh. Ini punyanya NK-nya. NK. Itu tadi. Sudah nggak tahu bercermin. Ini toh, Arsam. Ayo panggil dulu Pak Memen. Suandi. Asal jangan IP 13 green screen.
IP 13. Gampang green screen. Ya, silakan. Kalau marketingnya yang kupelajari gampang green screen. Naila. Naila. Oh Naila. Naila, oh Naila. Ih. Macaci. Macaci. Aku ingin menjadi coptek biar bisa mengkokop. Hai.